Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramukanto, unit kerja di SMP Anur. Hari ini kita LPTK-nya di Universitas Jember. Hari ini saya mau mempraktekkan mengajar dengan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Yuk ikuti saya. Bagaimana kabarnya? Mana semangatnya? Semangat pagi semuanya. Sudah semua? Nah, sebelum dimulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang biasa memimpin berdoa? Ya Mas, pimpin berdoa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tahu kita hari ini mau belajar apa? Sistem pernapasan. Iya kah? Bener kah? Nah, jadi sebelum kita belajar tentang sistem pernapasan, ada baiknya kita mundur dulu ke sebelumnya, ke pembelajaran, ke materi sebelumnya, yaitu tentang sel, organ, dan sistem organ. Sekarang saya tanya, apa bedanya? Yang bisa jawab angkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan, sebutkan nama, angkat tangan, sebutkan nama, baru dijawab. Jawabnya sambil berdiri. Paham ya? Apa bedanya antara organ dengan sistem organ? Ya Mas, sing banter. Ya, yang keras. Nama saya Al. Jawabannya Apa? organ adalah kumpulan sel. Ya terus? Sistem organ adalah kumpulan. Sistem organ adalah kumpulan organ. Ada lagi yang punya jawaban lain? Nah, karena gini, lupa. Ini apa? Telur itu adalah sel yang ukurannya sangat besar. Kalau ini? Jantung apa paru-paru? Paru-paru. Kalau ini? Jantung. Yang ini? Organ apa? Sistem apa organ? Ya? Itu gambarnya sistem pernapasan, bukan gambar organ. Yang gambar organ yang mana? Nomor berapa? Paru-paru dan jantung. Nah, sekarang sudah bisa bedakan kan antara paru-paru dengan jantung, antara organ dengan sistem organ. Organ adalah kumpulan dari jari
jaringan yang membentuk suatu benda dan menjalankan fungsi tertentu. Kalau sistem organ, apa? Kumpulan dari organ-organ. Nah, yang menjalankan fungsi tertentu, misalnya sistem pernapasan, berarti dia akan menjalankan pernapasan. Organnya apa saja? Hidung, apa nih? Trakea, terus apa lagi? Alveolus, apa lagi? Ya, lanjut. Oh, ya, diafragma, banyak kan ya? Nah, sekarang gini, kenapa sampean harus belajar sistem pernafasan? Sebenarnya tujuannya apa sih? Ada yang mau bantu saya membacakannya? Yang mau bantu saya membacakannya angkat tangan. Yang mau bantu saya membacakannya angkat tangan. Baca saja. Belakang. Sing banter le, berdiri le. Yang keras. Tujuan pembelajaran memahami dan menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ manusia. Nah, artinya begini, kita hari ini punya tujuan. Tujuannya apa? Menganalisis. Tahu menganalisis? Ya apa? Menganalisis itu bagaimana? Menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu namanya menganalisis. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini. Jadi sampean harus bisa menganalisis. Caranya bagaimana? Caranya nanti sampean akan dibentuk dalam kelompok kecil. Ya, kelompok kecil. Satu kelompok anggotanya ada 4. Kalau ada 28 berarti dibagi jadi berapa kelompok? 7. Jadi nanti sampean akan dibagi menjadi 7 kelompok. Nah, di dalam kelompok itu sampean akan berdiskusi. Diskusi sampai nanti bisa mencapai tujuan, yaitu menganalisis. Apa yang dianalisis nanti sampean akan tahu. Paham ya? Nah, berikutnya di dalam kegiatan ini saya akan melakukan penilaian. Yang pertama, penilaian tentang pengetahuan dalam bentuk tes tulis. Kemudian penilaian tentang keterampilan diskusi. Bagaimana sampean menampilkan keterampilan diskusi, kemampuannya sampean berdiskusi, mengemukakan pendapat. Ya. Kemudian presentasi. Ada yang tidak berani presentasi? Guyu. Ada yang tidak berani? Harus berani. Santri Anur bisa. SMP Anur bisa. Semuanya pasti bisa. Asalkan syaratnya harus belajar. Loh, ya. Itu yang saya nilai nanti begitu sampai berdiskusi. Ada nilai keterampilan, ada nilai sikap. Sikap itu sampai disiplin apa tidak, toleran apa tidak, bertanggung jawab atau tidak. Apa bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, itu penilaiannya. Sekarang apa sih untungnya? Kenapa kita harus belajar sistem pernafasan? Ini manfaatnya. Kenapa kita harus belajar sistem pernafasan? Yang pertama, Mas, bacakan Mas. Memahami organ apa saja yang berperan untuk proses pengambilan oksigen dan jadi sampean akan paham organ apa saja yang berkaitan dengan pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apa oksigen? Apa oksigen?
Lambangnya apa oksigen? O2. Kalau karbon dioksida lambangnya CO2. Yang kedua, Le, bacakan Le. Memahami mekanisme masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada tubuh. Nah, yang kedua, sampean bisa paham bagaimana oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh dan bagaimana karbon dioksida itu dikeluarkan melalui sistem pernafasan. Yang ketiga, coba ya, tuh belakangnya depannya Pak Rozi ya. Memahami berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan dan cara menyembuhkannya. Nah, jadi di sistem pernafasan kita itu ada berbagai macam penyakit, bisa terkena berbagai macam penyakit. Maka sampean harus paham. Dan kalau sampean paham, maka sampean akan tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Nanti kita akan belajar berkelompok. Nah, saya punya video tentang seorang kori. Sampean perhatikan, pelajari dengan baik. Nanti di akhir video itu nanti saya punya pertanyaan untuk sampean. Perhatikan ya. Bisa sampean meniru seperti itu. Apa kesannya sampean? Bisa menahan nafas dan nadanya tinggi. Padahal itu seorang laki-laki. Nah, kira-kira ya, nanti jawabannya sampean tulis dulu di buku tulis. Masing-masing ditulis di buku tulisnya masing-masing. Kira-kira ya, bagaimana cara kori tersebut mengeluarkan nada tinggi? Sampean tulis jawabannya di buku tulis masing-masing. Nanti kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Sudah? Sudah? Belum? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke. Simpen ya, jawabannya sampean disimpan, nanti dijawab di akhir. Oh, ternyata begini Pak caranya. Itu ya.
Nah, sekarang supaya sampean tahu jawabannya, bagaimana qori tersebut bisa melatih dirinya sampai mendapatkan suara dengan nada tinggi. Kira-kira sampean mampu enggak? Hah? Kenapa enggak mampu? Belum belajar. Kalau misalnya sampean diajari, kira-kira mampu enggak? Insya Allah mampu. Semua orang pasti mampu. Asal ada syaratnya. Nah, sekarang kita coba cari jawabannya. Dengan membentuk kelompok. Nah, itu daftar kelompoknya. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Sekarang silakan duduknya dioper sesuai dengan kelompok. Sebelah kanan saya itu kelompok ganjil, sebelah kiri saya kelompok genap. Ya. Digangi satu meja. Kelompok 1, kelompok 2. Belakangnya satu meja, kelompok 3. Paling belakang kelompok 5. Kelompok 7 di belakangnya kelompok 6. Satunya kemana? Nggak masuk. Ya nggak apa-apa. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya semuanya. Nah, sekarang tentukan, pilih di antara anggota kelompok sampean itu yang dijadikan ketua kelompok. Ayo cepetan. 1 menit, 1 menit. Sudah? Nah, kalau sudah, ketua kelompoknya maju ke depan. Ambil satu-satu nih. Bukunya 2. Bukunya 2. Yang lainnya satu-satu. Iya, satu-satu. Nilai. Itu sini satu. Mek siji ta? Ono sing kelet berarti. Adakah yang ininya double? Nggak ada? Egi, ini. LKS yang mana? Sudah dapat semua? LKPD? Tahu LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ada yang belum dapat LKPD? Nah,
sekarang silakan ditulis, diisi identitas kelompoknya. Ketua kelompoknya. Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Identitas kelompok ditulis kelompoknya kelompok berapa. Kemudian ketuanya siapa, anggotanya siapa saja. Ada beberapa langkah yang harus teman ikuti di LKPD. Kalau teman perhatikan ada langkah 1 sampai berapa? Terakhir berapa? 1 sampai berapa itu? Yang merah-merah itu loh. Langkah 1 sampai sampai 6 ya. Itu harus teman ikuti urut mulai dari langkah pertama sampai langkah ke 6. Di langkah ke 5, kalau tidak salah di 5, nah di langkah ke-5 itu ada bagian sampean harus mengamati video. Nanti saya tayangkan video ya. Nah sekarang bisa dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama lapo, diskusikan dengan kelompoknya sampean. Ngapain? Iya. Terus? Ada pertanyaannya itu. Disuruh apa sampean? Tuliskan rumusan masalah. Nah, dibaca dulu, diperhatikan, kemudian didiskusikan, tuliskan rumusan masalahnya. Apa yang ingin sampean pecahkan? Waktunya 5 menit. Bisa? Apa rumusan masalah? Membuat pertanyaan. Misalnya gini, mengapa Korik tadi bisa bernada suara tinggi gitu? Misalnya begitu. Menyusun pertanyaan itu namanya rumusan masalah. Sudah? Ada yang belum? Sudah? Rumusan masalahnya sudah tulis? Pertanyaan apa? Iya, membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan ditulis, sama tulis. Apa? Diskusikan lah. Apa yang ingin sama selesaikan hari ini? Boleh dari bacaan itu, boleh dari video tadi. Apa? Tulisan. Apa yang teman pikirkan, tuliskan. Nah, gitu nggak apa-apa. Kenapa manusia butuh alat bantu pernapasan ketika menyelam? Tulis aja. Belum dapat. Siapa yang LKPD-nya double? Ada? Adakah yang LKPD-nya double? Oh, iki boleh.
Sudah? Sudah apa belum? Sudah? Oke, kalau sudah, lanjut ke langkah kedua. Apa langkah kedua? Membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Apa yo? Nah, jawaban sementara. Misalnya tadi, mengapa manusia butuh alat bantu untuk menyelam? Karena manusia bernafas dengan paru-paru, gitu ya. Hipotesis dari pertanyaan yang saya susun. Sudah? Belum? Gambar apa ini? Mosok gambar jantung. Kalau sudah, gunakan buku pegangan yang kalian pegang untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Gunakan bukunya. Video narada sing buka buku. Langkah ketiga waktunya 5 menit. Sanggup? Iya, diisi. Gampang kan? Udah. Yang nulis di tengah kini Ali. Ngono cek iso berdiskusi. Gampang, mudah sekali tuh. Ayo tulisan dewi. Ini yang nulis di tengah sini. Yang nulis di tengah sini. Nah, cek koncone cekak nganggur. Atau sampean pindah ke sini boleh. Pindah ke sini. Kita disuaikan.
Wala wali. Sambil melanjutkan itu, sambil diisi, langkah ketiga itu diisi organnya apa saja, kemudian ditarik garis ya, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah nama organnya, yang sebelah kanan adalah fungsinya, struktur dan fungsinya, ditarik garis, dihubungkan dengan garis. Apa? Itu titik-titiknya diisi. Isi ini A ini apa? B apa? Yo, pakai buku ini loh, di buku paketan. Pak, jika salah ini jika Iya, loh, itu 1:1 itu, 1:1 itu, nggak ada yang 2. nggak salah gimana? Diping, disilang. 1 lawan 1 itu. Ya. Susah. Mboten. Sudah apa belum? Belum. Ya, wes, lanjutkan. Ada kesulitan apa enggak? Enggak. Cuman pindah ke sini nggak apa-apa. Benar ini, enak ini.
Kursi ini kok. Kursi ini digawa ta? Paru-paru dibaca ke paru-paru dulu dibaca. Ini baru mana dan terus kemudian cari keterangan di sini yang cocok dengan ini. Paru-paru terdapat bronkus bercabang pada kantong seperti anggur. Mana? Terletak di rongga dada. Oh, berarti paru-paru lawannya D, ditarik garis gitu. Nah, terus yang nomor 3 bronkus. Bronkus itu di mana ini? Nah, ini cari keterangannya. Bronkus itu bercabang menjadi 2 bagian. Mana yang menunjukkan bercabang mana? Nah, itu berarti 3 dengan E. Terus faring, cari di sini. Ini faring. Apa itu faring? Fungsinya tuh? Nah, itu. Ditunggu temennya dulu ya. Kelompok 1, 3. Kelompok 5 sudah. Kelompok 5 sudah. Tinggal langkah ke berapa? 5. Kita tunggu kelompok yang lain dulu. Gampang pernah? Gampang kan ya? Kelompok 6 sudah apa belum? Belum. Kelompok 4 sudah. Kelompok 2 OTW. Kelompok 1 masih OTW. Ayo semangatnya mana? Ini loh, hidung. Nah, cari di buku itu. Nah, buku paketnya dipakai. Halaman berapa? Akannya peredaran darah. Bukan, itu pencernaan itu. Nah, belakangnya itu. Terus. Nah, hidung. Cocokkan dengan yang di sebelah kanan. Hidung ini baca dulu no. Hidung. Mari ngono golek sing cocok sing ndi. Adalah sudah? Sudah. Kita tunggu yang lain ya. Kelompok 3 sudah, kelompok 5 sudah. 4 sudah. 2 OTW. 6 kelompok 6 OTW. Kelompok 7 sudah. Yang belum angkat tangan.
Belum. 1, 6. Ya tinggal 1 sama 6. 2 sudah. Nah, sambil menunggu kelompok 1 dan 6, nanti saya akan putarkan video lagi mengenai mekanisme pernafasan. Coba diperhatikan ya. Perhatikan dan dengarkan. Pasti kalian bayangkan penerimaan atas bisa kuat menjadikan lalu berjam-jam atau bisa terjun membawa rencana di waktu yang cukup panjang. Kalau biasa pasti dia harus bersama. Nah, bagaimana sih caranya supaya mendeteksi pernapasan yang panjang? Di video ini kita akan sama-sama mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia, terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Ayo kita sama-sama belajar. Pada saat kita bernapas terjadi dua proses pada tubuh kita, yaitu saat udara pernapasan masuk dan saat udara pernapasan keluar. Saat udara pernapasan masuk dikenal dengan nama inspirasi, dan sebaliknya saat udara pernapasan keluar dikenal dengan nama ekspirasi. Jangan terlupa ya, kalau bahasa Inggris artinya masuk. Jadi inspirasi saat udara masuk, dan X dalam bahasa Inggris ada tuh kata exit yang artinya keluar. Jadi ekspirasi saat udara keluar. Kita akan mempelajari mekanisme atau cara pernapasan saat inspirasi dan saat ekspirasi. Tapi sebelumnya adik-adik harus mengenal dulu ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya adalah pada pernapasan dada, bagian otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Ingat ya, di dada kita ada tulang rusuk. Saat kita menarik napas, tulang rusuk akan naik atau terangkat. Nah, kalau kita mengeluarkan napas, tulang rusuk akan menurun. Lain lagi dengan pernapasan perut, bagian otot yang bekerja adalah otot diafragma. Diafragma terletak di bagian perut, tepatnya di bawah paru-paru kita. Saat kita menarik napas, rasakan bagian perut akan sedikit mengunci. Sebaliknya, saat kita mengeluarkan napas, perut akan kembali ke posisi normal. Nah, kembali lagi ke mekanisme pernapasan. Kita akan menggunakan mekanisme pernapasan dada dan perut baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama, mekanisme inspirasi pernapasan dada dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat. Diikuti rongga dada membesar, paru-paru pun ikut berubah. Selanjutnya, tekanan udara yang ada dalam paru-paru menjadi mengecil, sehingga udara luar akan masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pernapasan dada. Tahapannya tinggal kebalikan dari ekspirasi pernapasan dada saja ya. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berrelaksasi atau menurun, rongga dada mengecil, paru-paru menipis atau mengecil, tekanan udara dalam paru-paru menjadi membesar, sehingga udara akan keluar. Sekarang kita akan beralih ke mekanisme pernapasan perut. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut, gunanya antara lain otot diafragma berkontraksi atau berdetak, rongga dada besar, paru-paru berubah, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, sehingga udara masuk. Sebaliknya, untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut, yaitu otot diafragma berrelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar, sehingga udara keluar. Nah, jadi untuk mempermudah, jadi ini saja ya, kalau pernapasan dada
yang dipakai adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan kalau pernapasan perut yang dipakai otot diafragma. Nah, untuk inspirasi akan terjadi kontraksi, sedangkan ekspirasi terjadi relaksasi. Kalau untuk tekanan, selalu ya, kalau terlalu besar, artinya mengecil. Sedangkan saat yang kecil, artinya lebih besar. Itu adalah istilah yang lupa. Untuk kita salah satu mekanisme pernapasan kita bisa menggunakan percobaan sebagai berikut. Ini adalah salah satu percobaan untuk membuat model online. Alat yang bahan digunakan cukup sederhana ya, yang baik-baik. Kemudian bisa menggunakan botol plastik, gunting. Nah, itu yang baik ya. Nah, percobaan juga jadi seperti ini. Untuk bagian bawah oleh balon diperkirakan sebagai bagian kita. Kemudian dua bolongnya di dalam diperkirakan sebagai bagian kita, dan berbagi. Dan sebenarnya yang menjadi seperti itu adalah cara menangkap gerakan. Langkah percobaan cukup sederhana kok. Kita bisa lakukan seperti ini. Menarik, lepas, tarik, lepas, dan seterusnya. Pada saat balon di bagian bawah dibalik, ternyata balon yang ada di dalam akan menghilang. Artinya pada saat dia terjadi kontraksi akan membuat terbang kita mudah. Dan sebaliknya pada saat dia akan kita relaksasi, maka akan membuat terbang kita menipis. Nah, model pernapasan ini berkaitan dengan pernapasan perut ya, ada kaitan dengan kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Sekarang kita jawab yuk pertanyaan di awal, kenapa penyanyi berhenti sehingga bisa kuat berjam-jam mengeluarkan suaranya? Ternyata mereka menggunakan pernapasan perut, bukan pernapasan dada ya, karena penggunaan pernapasan perut dapat memperlancar kita, jadi akan susah. Untuk bisa menggunakan pernapasan perut, tentunya perlu latihan rutin ya. Demikian pembahasan materi untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like ya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjutkan langkah kelimanya. Teman harus menuliskan apa itu? Di LKPD apa? Mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Kalau kepingin videonya diulang, nanti akan saya play lagi sambil sampai nulis, ya. Pasti kalian bayangkan penyanyi papan atas bisa kuat menyanyi lagu berjam-jam, atau presenter yang juga membawakan acaranya dengan waktu yang cukup panjang. Kalau orang biasa pasti berhubungan waktu. Nah, bagaimana sih caranya supaya menilai pernapasan Ditulis. Sambil ditulis ya. Pernapasan ini. Terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada sama pernapasan perut ada. Nah ini, oh menarik nah. Pada saat kita bernapas terjadi dua proses pada tubuh kita, yaitu saat udara pernapasan masuk dan saat udara pernapasan keluar. Saat udara pernapasan masuk dikenal dengan nama inspirasi, dan sebaliknya saat udara pernapasan keluar dikenal dengan nama ekspirasi. Jangan terlupa ya, ini kalau dalam bahasa Inggris dia masuk, jadi inspirasi saat udara masuk, dan dalam bahasa Inggris ada tuh kata exit yang artinya keluar, jadi ekspirasi saat udara keluar. Kita akan mempelajari mekanisme atau cara pernapasan saat inspirasi dan saat ekspirasi. Tapi sebelumnya dari harus mengenal dulu ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya adalah
lebih bekerja adalah otot pangkal tulang rusuk. Ingat ya, di dada kita ada tulang rusuk. Saat kita menarik nafas, tulang rusuk akan naik atau terangkat. Nah, kalau kita mengeluarkan nafas, tulang rusuk akan menurun. Lain lagi dengan pernapasan perut, bagian otot yang bekerja adalah otot diafragma. Diafragma adalah di bagian perut, tepatnya di bawah pangkal kita. Saat kita menarik nafas, rasakan bagian perut akan sedikit membusuk. Sebaliknya, saat kita mengeluarkan nafas, perut akan kembali ke posisi normal. Nah, kembali lagi ke mekanisme pernapasan. Kita akan menggunakan mekanisme pernapasan dada dan perut baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama, mekanisme inspirasi pernapasan dada dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat. Diikuti rongga dada membesar, paru-paru pun ikut berkembang. Selanjutnya, tekanan udara yang ada dalam paru-paru menjadi mengecil, sehingga udara luar akan masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pernapasan dada. Caranya tinggal kembalikan dari inspirasi pernapasan dada saja ya. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berrelaksasi atau menurun, rongga dada mengecil, paru-paru menipis atau mengecil, tekanan udara dalam paru-paru menjadi membesar, sehingga udara akan keluar. Sekarang kita akan beralih ke mekanisme pernapasan perut. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut menggunakan antara lain otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada besar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, sehingga udara masuk. Sebaliknya, untuk mekanisme ekspirasi pernapasan perut yaitu otot diafragma berrelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar. Nah, adik-adik, untuk mempermudah, adik-adik ingat saja ya, kalau pernapasan dada Diulang, Mbak. sebagai adalah otot antar tulang rusuk, sedang atau menurun ekspirasi. Yang pertama, artinya saat kita mengeluarkan napas, perut akan kembali ke posisi normal. Nah, kembali lagi ke mekanisme pernapasan. Kita akan menggunakan mekanisme pernapasan dada dan perut baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama, mekanisme inspirasi pernapasan dada dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat. Diikuti rongga dada membesar, paru-paru pun ikut mengembang. Selanjutnya, tekanan udara yang ada dalam paru-paru menjadi mengecil, sehingga udara luar akan masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pernapasan dada. Tahapannya tinggal kembalikan dari inspirasi pernapasan dada saja ya. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berrelaksasi atau menurun, rongga dada mengecil, paru-paru menipis atau mengecil, tekanan udara dalam paru-paru menjadi membesar sehingga udara akan keluar. Sekarang kita akan beralih ke mekanisme pernapasan perut. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut menggunakan antara lain otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada yang besar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, sehingga udara masuk. Sebaliknya, untuk mekanisme ekspirasi pernapasan perut yaitu otot diafragma berrelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar. Nah, adik-adik, untuk mempermudah, adik-adik ini saja ya, kalau pernapasan dada yang dipakai adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau pernapasan perut yang dipakai otot diafragma. Nah, inspirasi akan terjadi kontraksi, sedangkan ekspirasi terjadi relaksasi. Kalau tekanan selalu kebalikannya ya, kalau paru-parunya membesar, artinya tekanannya
mengecil. Sedangkan saat paru-parunya mengecil, katakannya hujan. Itu kata Kristina salah lupa. Untuk membuktikan salah satu mekanisme pernapasan kita, bisa menggunakan percobaan sebagai berikut. Silakan dijawab. Cuman tujuh. Iya, mekanismenya saja ditulis. Mekanisme, Pak. Ya, pernapasan dada pada saat inspirasi apa tadi? Otot apa? Pada saat inspirasi apa yang mengembang? Tulang rusuk. Otot tulang rusuk terangkat. Rongga dada membesar. Tekanan udara di dalam dada jadi mengecil. Maka udara masuk. Kalau keluar, nah rongga dada apa? Nah, tulang rusuknya relaksasi. Rongga dada menjadi mengecil. Akibatnya udara akan keluar karena tekanan udaranya di dalam menjadi besar, maka udaranya akan terdorong keluar. Nah, kalau pernapasan perut, luwe le. Sudah apa masih proses? Proses. Lupa. Waduh, lupa apa? Ya opung. Sudah? Kelompok 5 sudah. Kelompok 5 boleh masuk ke langkah ke-6. Inspirasi saja, Pak. Ya, dua-duanya. Dirangkum.
Oh, iku lha apa iku? Iku ngerti. Kene lho. Nah, ini koncone cek iso ngewang. Apa yuk? Kenapa? Menyebabkan suara serak rasa capek setelah bangun tidur dan muncul lingkaran hitam di bawah. Ini menurut pendapat kalian, bernapas dengan mulut itu tidak lebih baik daripada bernapas dengan menurut pendapatmu bagaimana? Bener ini atau cuman punya pendapat sendiri? Wah, lebih baik Pak, alasannya begini. Kasih alasan, berikan alasan. Ya. 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 Berikan alasan. Wah, saya punya pendapat bernapas dengan mulut itu lebih baik. Kasih alasan. Alasannya begini. Kalau saya punya pendapat, oh pendapat saya bernapas dengan hidung itu lebih baik dibanding dengan mulut. Alasannya begini. Tahu alasannya apa? Ya? Tahu. Ya. Jelaskan perbedaannya, Pak. Dari mulut kenapa? Enggak gini maksudnya. Ini kan pernyataannya bernapas menggunakan mulut itu tidak lebih baik daripada bernapas menggunakan hidung. Nah, ini sama setuju apa enggak? Setuju apa tidak? Nah, kalau setuju ditulis, saya kelompok kami setuju. Nah, terus tuliskan alasannya, kenapa? Cari alasannya. Kenapa kok bernapas pakai hidung itu lebih baik dibanding dengan mulut? Tuh, cari alasannya. Di sini ada, di sini ono, di sini juga ada. Ada apa itu? Kalau saya setuju bilang setuju, sependapat dengan alasan begini. Ya, di rongga hidung ada apa? Di mulut ada apa? Mulut fungsinya untuk makan. Kalau hidung fungsinya untuk bernapas. Artinya kalau saya bernapas dengan hidung dibanding dengan mulut lebih baik mana? Hidung. Nah, itu jelaskan di rongga hidung itu ada apa yang membuat dia lebih baik. Kalau ono. Yang tanya angkat tangan ya. Pak, langkah ke-6 susah. Yang tanya angkat tangan. Gampang itu. Kalau sampean mengikuti prosesnya, lha iku wis lapo iku ndelosor iku. Sampean kok gambar dhewe. Pencak. Ini gambar apa sih?
Ini kok ono angka-angkane ngene. Diping-ping. Indonesia halal. Waduh. Apa? Loh ada loh, cuman pernah praktek itu loh. Saya itu pas pulang, Pak. Oh ya, kalau berarti sampean. Sudah? Ada yang sudah langkah 6? Langkah 6 itu ada 2 ya? Iya. Iya. Sehingga keluar. Apa? Iya. Iya. Baru tahu. Nah, kenapa baru tahu? Ya itu bentuknya sel darah merah seperti itu. Kalau sel darah putih kayak kepingan-kepingan kecil. Nah, Bukan. Bentuknya kayak kepingan-kepingan tipis-tipis. Maria. Close Maria. Iya. Dilanjutkan langkah ke-6. Ya, nomor 6 itu, langkah ke-6 itu, ini kan ada apa? Ada pendapat, ya kan? Ada pendapat yang menyebutkan bahwa bernafas dengan menggunakan mulut itu tidak lebih baik daripada bernafas dengan hidung. Nah, cuman setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju. Kalau setuju kenapa? Berikan alasannya. Caranya gini, mulut fungsinya untuk makan, utamanya mulut untuk makan. Tapi bisa pakai bernafas apa enggak? Bisa. Tuh ya. Di mulut, di rongga mulut ada apa? Kemudian dibandingkan di rongga hidung ada apa? Sehingga sampai anggap bahwa bernafas dengan hidung itu lebih baik dibanding bernafas menggunakan mulut. Guys? Ya, guys. 7 karena coba saya mencek strukturnya hidung. Di dalam hidung ada apa?
Nomor 6. Nih. Sudah, ya, tunggu ya. Ini ya, ini kan ada pernyataan toh. Menurut pendapat kalian, mengapa? Sama setuju apa enggak ini? Bernapas menggunakan mulut tidak lebih baik dibanding bernapas dengan hidung. Setuju apa enggak? Ya, setuju. Artinya kita itu bernapas harus menggunakan hidung. Kenapa? Berikan alasannya. Di rongga hidung ada apa? Di rongga mulut ada apa? Mulut fungsi utamanya untuk makan. Kalau hidung fungsi utamanya untuk bernapas. Nah, di dalam rongga hidung ada apa? Cari. Sehingga itu menunjukkan bahwa kalau sampai bernapas dengan hidung lebih baik dibanding bernapas dengan mulut. Itu. Ngerti maksudnya? Ya, oke, kerjakan. Belakangnya masih ada lagi ya? Masih ada satu lagi ya? Ya. Yang dilarang berbicara sambil makan itu ya? Ada yang sudah? Sampai langkah ke-6 terakhir? Sudah? Tunggu ya. Setelah ini sampean akan saya minta untuk presentasi. Wih. Siapkan anggota kelompoknya yang bersuara paling keras untuk melakukan presentasi. Pada saat presentasi sampean boleh bertanya nanti. Yang ingin bertanya angkat tangan. Gitu ya. Mulai langkah ke 5. Ya, kok 5. Ini loh sebelumnya yang menjodohkan itu loh. Nah, ini hidung 1, B, 2, D gitu ya. Penting bacanya. Nyari apa itu? Itu. Kenapa? Ya. Baca-baca no. Itu ada hubungannya dengan napas. Ada hubungannya dengan faring, laring, itu paket. Ada hubungannya dengan epiglotis. Epiglotis itu apa?
Apa? Epiglotis tadi apa? Letaknya di mana? Nah, letaknya di mana? Epiglotis mana? Oh ini. Ya. Ini ada hubungannya dengan ini. Menelan makanan, maka trakea akan tertutup oleh epiglotis sehingga makanan tidak masuk ke saluran nafas. Nah, kalau kita bicara sambil makan, apa yang terjadi? Kesela itu apa? Nah, tersedak. Kenapa kok tersedak? Karena makanannya salah masuk ke ke epiglotis, ke saluran pernapasan. Kenapa kok salah masuk? Karena epiglotisnya menutup apa tidak? Ya, menutup. Kalau kita bicara sambil makan, epiglotisnya menutup apa tidak? Menutup. Ya? Kok bisa nyasar kalau menutup? Nah iya nih, coba yuk, coba baca lagi ya. Menelan makanan, maka trakea akan tertutup oleh epiglotis sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran nafas. Tapi kalau saya makan sambil bicara, makanannya masuk ke saluran nafas. Itu yang mana tersedak itu yaitu. Kenapa kok begitu? Kenapa kok bisa nyasar? Karena trakeanya tidak tertutup oleh epiglotis sehingga makanannya nyasar ke saluran nafas gitu ta. Nih, tulisan. Ya, menurut pendapatmu apa? Kenapa? Karena itu kan jadi tersedak. Nih, dibaca. Ketika sedang makan, trakea akan tertutup oleh epiglotis sehingga ini kalau makan tidak sambil bicara, artinya waktu makan itu sampai tidak bernafas. Tapi berbeda kalau kita makan sambil bicara, kita otomatis akan mengambil nafas. Kalau kita mengambil nafas, maka ini nutup apa enggak? Boten. Karena tidak nutup, maka makanannya salah masuk, salah jalur, masuk ke saluran nafas. Ngerti maksudnya? Ya, paham. Tulisan. Apa itu? Itu yang terakhir itu itu loh. Mana tadi? Sampai trakea. Iya. Ini loh. Nih, coba dipahami ya. Ketika kalian sedang menelan makanan, maka trakea akan tertutup oleh epiglotis sehingga makanan tidak masuk ke saluran nafas. Nah, orang berbicara itu sama halnya dengan kita mengambil nafas, mengambil butuh nafas. Orang bicara itu kan butuh nafas tuh, ya kan? Seperti itu tadi yang apa? Korek tadi kan ambil nafas dulu, ya kan? Nah, nih. Nah, kalau kita bicara, apalagi sambil makan, maka ini nutup nggak kira-kira? Terbuka. Trakeanya jadi terbuka, sehingga apa yang terjadi? Makan tidak masuk ke dalam. Kalau trakeanya terbuka, makanan tadi salah jalur, masuk ke saluran nafas itu. Ya, makanya jadi terselak itu. Kenapa? Karena trakeanya tidak tertutup. Tulisan. Siapa mang? Bagaimana tadi? Ceritakan sendiri. Beres. Sudah. Sudah semua? Ya. Yang dipresentasikan itu nanti mulai yang menjodohkan sampai terakhir.
Persiapkan anggota kelompoknya untuk presentasi, sama ditulis. Kalau ada pertanyaan ditulis, apalagi kalau ada sanggahan. Pak, menurut saya, pendapat saya gini. Itu ya. Seperti presentasi seperti biasanya itu loh. Boleh ketuanya, boleh anggotanya, terserah. Apa? Jelasin. Kenapa? Ini loh. Kalau sampean makan sambil bicara, itu apa yang terjadi? Tersedak. Kenapa kok tersedak? Kenapa? Karena makanannya masuk ke saluran? Salah masuk, salah jalur. Kenapa kok terjadi salah jalur? Karena ini. Mana tadi? Sama jalur, Pak. Nah, ini. Nih, ketika sedang menelan makanan. Jadi saluran nafas dengan saluran makanan itu kan jadi satu di sini, ya kan? Jadi satu, cuman ada cabangnya gitu. Itu ketika kita sedang menelan makanan, maka trakea di mana trakea? D, yang D. Nah, di situ, yang D, ujungnya di sini, ya. Trakea itu akan tertutup oleh epiglotis sehingga makanannya nggak salah jalur. Nah, tapi kalau kita bicara sambil makan, apa kira-kira yang terjadi? Makanannya salah jalur. Makanannya salah jalur. Kenapa kok salah jalur? Karena tidak tertutup. Nah, karena trakeanya tidak tertutup. Tuh. Ya, paham maksudnya. Ya. Wis, tulisan. Dah, presentasinya bisa dimulai? Bisa? Yang mau presentasi duluan angkat tangan. Kelompok berapa? Ayo. Kelompok? Wah, kelompok 2 dulu, dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Sing banter le. Mulai yang menjodohkan itu. Yang lain dengarkan ya. Nanti kalau sampean punya pendapat berbeda, silakan angkat tangan. Ya. Ele. Mulai yang menjodohkan ya. Satu lawannya dengan apa gitu. Berdiri le. Nah, di sini boleh, di situ juga boleh. Kamu gini, guys, di sini aja. Yang keras ya. Dengarkan. Satu hitungan lawannya apa? B. B1 B2 lagi. Ya. Langsung 1 B2 Ya. dosa ini. Ya, dengarkan. Hidung 1 B, paru-paru 2 D, bronkus 3 E, faring 4 A, laring 5 G, trakea 6 F, alveolus 7 C, epiglotis 8 H. Dulu ada yang punya pendapat lain? Sudah? Clear? Pernapasan dada. Kalau kita menarik nafas, tulang rusuk akan naik dan sebaliknya. Kalau kita mengeluarkan nafas, tulang rusuk akan menurun pada saat inspirasi. Tulang rusuknya jadi berkontraksi. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk. Relaksasi, rongga dada mengecil.
pernapasan perut, otot diafragma, kontraksi posisi mendatar, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada mengecil, dan udara akan masuk. Ekspirasi, otot diafragma relaksasi, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga membesar, dan udara akan keluar. Lanjut. Ada yang punya pendapat lain? Nggak ada? Nggak ada. Oke, lanjut. Menurut pendapat ketika bernapas menggunakan mulut tidak lebih baik daripada bernapas menggunakan hidung. Karena ada dampak negatif jika terbiasa bernapas menggunakan mulut dibandingkan melalui hidung. Dalam jangka panjang lainnya adalah suaranya menjadi serak dan merasa capek setelah bangun tidur dan muncul lingkaran hitam di bawah mata. Ada tanggapan lain? Ada pendapat lain? Tidak. Saya punya pendapat lain. Udah saya begini. Bahkan kelompok 4, kelompok 6. Tidak ada. Kelompok 5. Tidak ada. Sama. Kelompok 1. Nggak ada. Oke, lanjut. Mengapa pada saat makan kita tidak dibolehkan sambil berbicara? Ketika kita menelan makanan sambil berbicara, trakea tidak akan tertutup oleh epiglotis sehingga makanan masuk ke dalam saluran pernafasan dan membuat kita tersedak. Ada yang punya pendapat lain? Nggak ada. Tepuk tangan. Jadi sudah diwakili oleh kelompok 2. Mekanisme pernapasan dada. Apa? Urutannya bagaimana? Kalau inspirasi urutannya? Atau tulang rusuk, Mbak? Inspirasi. Mengembang apa mengecil? Kontraksi apa relaksasi? Kontraksi. Sehingga rongga dada menjadi besar. Kalau rongga dadanya besar, tekanan udaranya jadi mengecil. Karena tekanan udaranya mengecil, maka udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau ekspirasi dimulai dari tulang rusuknya mengecil sehingga apa? Rongga dada menjadi kecil. Tekanan udara jadi membesar, maka udara akan terdorong keluar. Kalau pernapasan perut, apa yang dilibatkan? Otot diafragma. Pada saat otot diafragma berkontraksi, apa yang terjadi dengan rongga dada? Membesar. Rongga dadanya membesar. Udaranya masuk. Kalau otot diafragmanya relaksasi, rongga dada mengecil. Kenapa kok mengecil? Nah, karena bentuknya diafragma itu kan melengkung gini. Melengkung. Lebih baik, Pak, setuju. Tidak lebih baik. Bernafas dengan rongga mulut itu tidak lebih baik dibanding bernafas dengan hidung. Jawabannya karena ketika bernafas dengan mulut maka apa tadi, Le? Dampak negatif. Nah, banyak dampak negatifnya. Kenapa kok terjadi dampak negatif? Ada yang bisa menjawab? Mulut fungsinya untuk makan. Artinya di dalam mulut tidak disiapkan beberapa jaringan yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Kotoran dari mana? Yang ada di udara. Berbeda dengan rongga hidung. Kalau di rongga hidung ada apa? Satu, ada bulunya. Yang kedua ada? Kenapa kok? Makanya bernapas itu yang lebih baik lewat hidung, jangan sampai lewat mulut. Apakah tidak boleh bernapas lewat mulut? Boleh. Kapan bolehnya? Nah, pertama waktu hidung tersumbat.
Yang kedua, ya, saat kita butuh bernafas dengan cepat, misalnya bernafas dengan normal, yang lebih baik adalah bernafas dengan hidung. Pertanyaan yang kedua, apa? Mengapa tidak boleh bicara sambil makan? Kenapa? Supaya makanannya tidak nyasar. Intinya begini, kalau kita bernafas, itu trakeanya akan bernafas terbuka, tidak ditutup oleh epiglotis. Tapi kalau kita makan, trakeanya tertutup. Yang menutup siapa? Epiglotis. Nah, kalau kita makan sambil bicara, artinya kalau kita bicara itu butuh nafas. Karena kita butuh nafas, maka trakeanya akan terbuka sambil menelan makanan. Akhirnya makanannya nyasar, salah jalan, masuk ke dalam saluran nafas. Nah, itu yang dilarang. Kenapa kok tidak boleh? Karena makanannya nanti salah jalur. Oh, intinya begini, ya, namanya begini, kesimpulannya begini. Pernapasan dada itu adalah pernapasan yang melibatkan otot tulang rusuk. Pernapasan perut berarti melibatkan otot diafragma. Jadi gini bedanya, tahu kan? Ya, pernapasan dada otot tulang rusuk, pernapasan perut otot diafragma. Nah, sekarang gunakan pengetahuan yang cemen peroleh tadi untuk menjawab pertanyaanmu tadi tentang korik tadi. Apa ya? Nah, artinya sang korik tadi, beliau berlatih selalu ketika bernada tinggi selalu menggunakan pernapasan perut, dan itu lama, butuh waktu yang lama. Makanya tadi di awal saya katakan, apakah kalian bisa? Bisa, semua orang pasti bisa, asal berlatih dengan rutin. Apalagi sampean kan kelasnya kelas tafid, ya. Nah, pengen QA, nah, pengen dari korik. Nah, kalau pengen ya harus latihan dengan rajin, latihan olah nafas, latihan olah nafas. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, sekarang tuliskan kesan kalian masing-masing. Ya, semua anggota kelompoknya harus menuliskan kesannya pelajaran hari ini. Seneng Pak, waduh, memumetkan Pak. Tulis di bagian belakangnya LKPD, tulis nama, kemudian tulis kesan. Apa yang saya rasakan? Oh, seneng Pak. Nama panggilan. Ya, yang tepat nama panggilan saja. Tahan dulu, harus semua ya. Seperti ini terus. Oke siap, oke siap pokoknya. Yang terakhir sambil nulis, coba tutup hidungmu. Jangan, tutup ya, berapa menit? Apa yang saya rasakan? Jangan buka. Nanti nulis, ya, nanti. Boleh digambarkan dengan ilmu. Boleh digambarkan dengan ilmu. Ilmu. Emosi.
Itu yang wes. Nah kalau sudah dikumpulkan barang-barangnya ke depan, LKPD-nya dikumpulkan, bukunya juga dikumpulkan ke depan. Nah itu juga dikumpulkan lagi, semuanya dikumpulkan ke depan. Bukunya nggak usah, bukunya nggak usah. Oke, buku dikumpulkan buku, LKPD dengan LKPD. Masuk dengan masuk. Sama. Dah. Enak apa enak? Apa enak banget? Ya? Atau happy banget? Kayak ada apa? Kayak ada manis-manisnya. Nah, jadi nanti kesimpulannya apa? Satu, penapasan dada itu menggunakan penapasan dada menggunakan otot tulang. Penapasan perut menggunakan otot ya. Nah, bernapas lebih baik menggunakan ada apa di hidung? Ada bulu-bulu yang menyaringnya, ada lendirnya. Maka udara yang masuk melalui hidung itu akan lebih bersih dari kuman, dari virus, dari debu. Yang ketiga, kalau makan tidak boleh kenapa? Karena nanti bisa tersedak, makanannya nyasar ke saluran. Yang keempat, keenam, bagaimana caranya korek tadi? Menggunakan pernapasan. Nah, itu, dah. Artinya pekerjaan kita, pelajaran kalian hari ini sudah tercapai, nanti tinggal tesnya. Nanti kita akan belajar mengenai frekuensi pernapasan. Tahu frekuensi? Tahu apa? Kecepatan bernafas dan kapasitas paru-paru. Jadi paru-paru kita itu kapasitasnya ada batasnya. Ada kapasitas total, ada kapasitas paru, dan lain-lain. Macamnya banyak. Ada udara cadangannya juga. Jadi kalau kita mengembuskan udara, sekuat-kuatnya, itu masih ada lagi udara sebanyak. Yes, silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Uang gak bisa gaji, dapat ridho kiai, doa restu bunyai. Uang gak jadi santri, uang gak bisa gaji, semoga ilmu manfaat, selamat dunia akhirat. Mau makan ku harus ngantri, mandi pun aku juga ngantri. Aku pun tak pernah peduli, yang ku cari berkah ilahi.